Shalom semuanya. Kasih Tuhan Yesus, sungguh sesuatu yang membanggakan saya. Saat tadi beberapa hal ya yang saya percaya bahwa seperti saya tuh usia sudah semakin beranjak juga ya. Tanpa terasa juga sudah usianya ke 55 sampai 56 tahun. Adalah suatu usia yang tidak mudah lagi, dan tamborin atau dengan apa-apa, itu semuanya saya pikirkan. Tapi ternyata itu dulu. Ya, ada suatu saat, satu masa di mana sekarang ini memang semuanya sudah bergerak, dan saya percaya seiring dengan umur ada satu hal yang lebih untuk bisa kita kerjakan. Apa Bapak Ibu ya, untuk lebih dalam lagi kita ini memperkuat visi, untuk kita bisa lebih dekat untuk membantu doa, ya, untuk lebih lagi kita ini untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pertumbuhan dari sisi yang di dalam, ya. Karena sekarang saya percaya yang muda-muda jauh melebihi apa yang saya pikirkan, Bapak Ibu ya. Kalau saya pikir misalnya ini seperti ini baik, tapi ternyata mereka punya pemikiran yang lebih dari yang mampu untuk saya pikirkan. Saya bersyukur, saya berterima kasih kalau ada satu visi ke depan, kita mau ada ibadah youth. Saya belum tahu, terus terang ya, untuk disampaikan kepada saya, seperti apa kira-kira konsepnya, ya. Apakah itu melibatkan youth yang ada pada kita? Ya, tentu saja itu kita merintisnya ya, dari yang Tuhan berikan, anak-anak muda yang ada pada kita. Namun memang ada satu langkah ke depan untuk kita juga mulai memperkenalkan diri ya. Karena memang anak-anak muda ini kalau kita berikan satu ajang untuk mereka bisa menikmati worship, saya kira ini mempunyai sesuatu kekuatan yang dahsyat ya, untuk kita juga memperkenalkan tempat ini. Dan saya percaya kalau 1 bulan kita menyelenggarakan ini, mungkin kita juga akan berikan mereka semuanya untuk bisa hadir ya. Nah, one man get man yang lain, satu teman yot yang lain, supaya kita bisa bersama-sama menyembah di tempat ini. Saya percaya ini adalah satu visi dari Tuhan ya. Sejak awal gereja kita diberikan fondasi melalui ibu-ibu, melalui doa kaum wanita yang menjadi fondasi dasar yang menggerakkan, dan saya percaya sekarang ini Tuhan sudah boleh izinkan untuk kita ada dalam satu visi untuk kita mengadakan dan menggerakkan youth. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus ya. Saya berdoa apa yang saat ini ada, satu pergerakan kecil, tapi semuanya akan ada dalam kasih dan karunia Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siang hari ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan tentang satu tema, the power of presence. Apa itu the power of presence? Ya, the power of presence adalah satu kekuatan akan arti dari satu kehadiran. Bapak Ibu Saudaraku, kehadiran siapa? Kalau biasanya kita memang tentu saja yang pasti tidak terlepas adalah kehadiran Tuhan. Namun saya percaya ada satu berkat yang mengalir, ada satu perhatian yang harus ada sesuatu yang pasti terlewat kalau kita tidak mengingatkan Bapak Ibu Saudaraku tentang arti bagaimana persaudaraan, tali kasih kita kepada setiap jemaat satu kepada jemaat yang lain, dan kita juga akan tularkan kepada jemaat, kepada orang-orang di luar sana, supaya apa? Supaya the power of presence ini mencerminkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudaraku.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mau cerita ya. Ini adalah mengenai satu fenomena yang menarik ya dan ajaib. Satu ilustrasi mengenai sesuatu yang mungkin secara prinsip ini sepele ya. Kalau kita di dunia medis, tentu kita akan berpikir tentang sesuatu keilmuan. Di sana ada satu kerumitan untuk menemukan banyak pola untuk seseorang bisa mengembangkan terkait dengan dunia yang terkait dengan kesehatan. Bapak Ibu Saudaraku, siang hari ini kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah kisah mengenai seorang gadis kembar. Namanya adalah Kyrie and Brielle Jackson ya. Dia lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 95. Jadi kalau saat ini dia masih hidup ya, usianya berapa? 30 tahun ya, lebih dari waktu di mana Hani katakan kepingin usianya 25. Ini overtime 5 years, ya kan? Jadi kita mau tahu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita seorang ibu, tentu nggak asing ya dengan keadaan seperti ini. Mbak Iis nggak asing ya. Ini keadaan kembar ya. Ini yang satu keadaannya seperti ini. Ya, pada saat mereka lahir, saya kasih tahu prepare-nya bahwa mereka lahir maju 12 minggu dari yang seharusnya mereka lahir. Saya mau tanya mungkin ya, karena saya nggak pernah menghitung harinya, Bu Joko kalau hamil itu berapa minggu, Mbak ya. Tapi kalau 9 bulan itu logikanya kan 36 minggu ya. Nah, jadi kalau dikatakan bayi itu prematur, menurut literasi kesehatan, itu adalah bayi yang lahir di bawah 28 minggu. Artinya apa? Saya ingat dengan konteks orang Jawa. Kalau orang Jawa itu sering mitoni, Mas ya. Coba Anda renungkan, mitoni itu adalah berarti 7 kali 4 minggu. Amin. 28 minggu. Kenapa orang Jawa berpikir di dalam konteksnya, dia itu mitoni, dia itu biasanya sudah bersyukur. Ternyata secara medisnya, orang Jawa yang dulu mungkin belum maju, pengertiannya tentang janin dan semuanya, dia mengatakan bahwa usia 28 itu sebenarnya usia yang sebenarnya minimal sempurna. Untuk seorang janin itu kalau kepepetnya memang sudah nongol dulu ke dunia, maka dia dikatakan no prematur. Dia dikatakan meskipun harus ada support, tetapi dia cukup, Mas, untuk bisa dia survive, untuk dia bisa dilahirkan. Inilah alasan kenapa orang Jawa mitoni. Kalau mitoni biasanya kita semuanya dikasih, ya Bu, awer-awer. Ya. Biasanya dikasih apa? Biasanya dikasih apa itu? Bingkisan ke rumah-rumah. Ya, ini mitoni katanya seperti itu. Kita jadi tidak tahu. Ini Bapak Ibu, bayi ini lahir 12 minggu. Berarti kalau 12 minggu dari 36 kurangi 12, dia lahir pada minggu ke-24. Minggu ke-24, pertanyaan saya, kalau minggu ke-24, apakah dia masuk dalam kategori bayi yang prematur? Halo? Masuk prematur ya. Karena dia lahir di 12 minggu sebelum dia lahir, Mas Andre ya. Jadi, mau tahu keadaannya, ya, ini seperti ini, Mbak Isya. Nih, ini adalah kiri, ya. Nih, ya, sorry, ya, sebentar. Ya, sebentar. Ini adalah kakaknya ya, ini lahir duluan namanya Kyrie Jackson ya. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah Brielle Jackson ya. Bapak Ibu mengetahui satu perbedaan yang menyolok terkait dengan dua bayi ini. Yang pertama terlihat dari kulitnya terlihat segar ya, sehat ya Bu ya. Sedangkan yang kedua ini Bapak Ibu lihat keadaannya tentu berbeda dan juga terlihat dari kondisi daripada mata, hidung dan juga kondisi tubuhnya sangat berbeda. Bapak Ibu, pada saat kelahiran daripada Kyrie Jackson dan mereka berdua, di salah satu medical center of Central Massachusetts di Amerika, tempat si kembar ini lahir, hal yang dilakukan pertama kali secara prinsip medis adalah menempatkan kedua bayi kembar ini di inkubator yang terpisah. Jadi perlakuan medisnya adalah kalau ada bayi kembar seperti ini, supaya dia tidak terkena infeksi, maka dia inkubatornya dipisah, Bu. Bener nggak Bu ya? Jadi di NICU,
Ya ini ya, NICU besok atau NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Kita nggak tahu NICU itu singkatannya apa. Ini ternyata untuk seperti ini. Inkubatornya pasti dalam satu, nggak mungkin digabung. Yang satu di sini, yang lain di sebelah. Minimal tetap terpisah. Ini pertimbangan medisnya apa? Secara medis yang sudah dipelajari bertahun-tahun bahwa keadaan itu harus dilakukan supaya bayi tidak saling terkontaminasi dan infeksi akan masuk ke dalam setiap pertumbuhan daripada bayi ini. Bapak-Ibu sudah disuruhan, adik-adik perempuan yang mungil ini mengalami situasi yang berbeda di dalam kenyataan kemudian. Pada saat mereka lahir pada bulan Oktober 95, maka pada pertumbuhan treatment pada tanggal 12 November, ini yang Briel, jadi yang itu yang kecil ya, jadi yang dia wujudnya biru ya tadi ya, ini mengalami kondisi kritis, Bapak. Lengan dan kakinya ini kurus kering ya, berubah menjadi abu-abu kebiruan saat ia mulai terengah-engah juga ya. Detak jantungnya mulai melonjak dan orang tua Jackson menyaksikan dengan ketakutan dan satu hal imannya sudah runtuh dan dia mungkin berpikir bahwa si kecil Briel ini mungkin akan diambil Tuhan. Bapak Ibu, dalam kondisi yang saya bayangkan seperti itu, apa yang kita sebagai orang tua ya rasanya sudah, aduh, semuanya sudah habis Bu ya hati kita. Sampai kemudian dalam kondisi yang kritis, Bapak Ibu Saudaraku, yang dikasihi Tuhan, semua upaya medis sudah dilakukan. Hal-hal yang secara prinsip obat-obatan sudah diberikan. Dan semuanya tidak memberikan hasil. Dokter juga bingung ya. Sampai kemudian ada seorang perawat yang bernama Gail Kasparian ya. Setelah dia mencoba semua pengobatan konvensional, dia memutuskan untuk mencoba prosedur yang tidak biasa. Prosedur yang tidak dibiasanya seperti apa? Dia minta izin kepada orang tuanya untuk menempatkan si kembar di ranjang dan inkubator yang sama. Bapak Ibu, padahal ini secara prinsip medis, kira-kira diperbolehkan enggak? Nggak bisa diperbolehkan, karena ini akan menginfeksi mas dalam kondisi mereka yang prematur. Ini Bapak Ibu ya, ini foto yang legend. Ini foto kiri ya, ini yang kecil ya, kakaknya. Ini sedang memeluk adik perempuannya ini. Dan pelukan ini yang muncul di majalah Life and Reader's Digest, ini dijuluki dengan pelukan penyelamatan. Ya, pelukan keselamatan, rescue hug. Ya, secara bahasa Inggrisnya, the rescue hug. Ini terkenal sekali dan sampai sekarang, apa yang kemudian terjadi Bapak Ibu ya? Bapak Ibu lihat, si kecil ini nalurinya merangkul adiknya. Lucu sekali ya. Sampai kemudian yang terjadi apa Bapak Ibu ya? Seorang peneliti, Mary Wallen, melaporkan beberapa manfaat kemudian. Pada saat seorang bayi ini dalam keadaan seperti itu, maka yang dilakukan bukanlah satu tataran medis, tetapi dia memerlukan kehadiran dan pelukan dari saudaranya yang lahir bersama, Bapak Ibu Saudara. Dan secara prinsip logis, penelitian memberikan bukti manfaat daripada anak dalam kondisi treatment bayi kembar seperti ini adalah kemudian menawarkan penurunan jumlah masalah apnea. Ada yang tahu apnea? Nggak tahu ya, sudah maksudnya. Apnea itu kalau orang dewasa itu suka ngorok nggak? Ada yang suka ngorok nggak? Ya, Pak Joko juga ngorok, saya yakin ya. Tapi nggak tahu sekarang. Ya, artinya apa? Kondisi ngorok itu, atau bayi dalam kondisi apnea, dia ini ada dalam kondisi henti napas. Karena dalam kondisi bayi prematur, Mas, kontraksi daripada otak syarafnya itu belum mampu untuk memerintah jantung, misalnya gitu ya. Untuk pernafasannya dia tuh bisa normal. Jadi berhenti nafasnya tuh bisa 15 sampai 20 detik. Lama juga ya. Jadi kalau kita jadi orang tua besok melihat bayi itu mengalami apnea, karena pernafasan dia nggak seperti orang dewasa. Jadi dia itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 20 nggak bernafas, Mas. Ya, hanya masalahnya anak ini
pada saat kondisinya tadi dikatakan mengalami apneanya itu sudah semakin parah, ya. Sudah tidak 120 itu semakin cepat, semakin dan detak jantungnya bertambah. Hal yang lain adalah mengalami peningkatan berat badan. Kemudian dia mengalami kondisi nutrisi yang lebih baik. Kemudian mengalami peningkatan kadar oksigen dalam darah. Pengaturan suhu yang lebih baik. Dan agitasi yang berkurang. Agitasi itu artinya apa? Bayi ini suka resah, Pak. Ya, bayi itu suka kalau dia misalnya dalam kondisi jengkel atau kondisi dia merasa tidak nyaman, maka dia menimbulkan atau melakukan gerakan gestur-gestur yang agitasi namanya. Jadi dia itu merasa tidak nyaman, Mas. Rawel, usap terus dan semuanya. Jadi kondisi yang dilakukan oleh perawat itu menghasilkan apa yang kemudian secara prinsip menjadi seperti ini. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi sekarang di tahun 2025? Ya, ini adalah Kerry dan Brielle Jackson now. Ya, usianya 30 tahun Bapak Ibu ya. Siapa sangka pada saat tahun 95 mereka menghebohkan dunia medis ya. Tapi Tuhan memberikan mereka hari ini, mereka semua menjadi gadis-gadis yang cantik semuanya. Ya, apa yang menjadi makna daripada semuanya? Bapak Ibu Saudaraku, sebuah pelukan kecil mengubah segalanya. Ya, kehadiran sederhana ya mampu menjadi kekuatan yang menghidupkan. Dan sejak peristiwa itu banyak rumah sakit di dunia menerapkan metode ini. Ya, menerapkan metode ini sampai sekarang. Ya, jadi ini adalah merupakan satu bukti bahwa satu kehadiran bisa menjadi satu keajaiban yang tersendiri. Bapak Ibu, saya mau mentransformasikan dalam kehidupan rohani kita dan Bapak Ibu Saudaraku. Di tengah masa sulit, Tuhan itu seringkali tidak langsung menghapus badai. Tetapi ia mengirim seseorang untuk hadir di samping kita. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendengar kadang-kadang ya, menopang. Atau sekedar menemani di dalam diam. Pernah tidak Bapak Ibu dalam situasi seperti ini? Saya teringat pada masa-masa sulit kehidupan kami. Bapak Ibu, pada usia 30 tahun, saya sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua saya. Dan kebetulan saya itu juga nggak punya saudara, Bu. Ya, jadi ibaratnya saya tumbuh dalam kesendirian, Mas. Sebenarnya ada saudara dari pihak ibu saya. Tetapi mohon izin hubungan kami menjadi tidak begitu familiar. Karena mungkin di antara orang tua kami pada saat dulu kita tidak menjangkau untuk satu kehidupan yang rukun satu dengan yang lain. Ya, sehingga demikian saya benar-benar Bapak Ibu ada dalam situasi sendiri. Saat menikah saya usia 27 tahun. Kehidupan kami di awal sangat-sangat berat sekali seperti yang sering saya ceritakan. Ada satu hal Bapak Ibu di mana saya ingat membagikan mengenai firman ini tentang arti daripada kehadiran seseorang ya yang untuk mendengar selalu tidak pernah menyalahkan kita, selalu mensupport kita, selalu memberikan dukungan kepada saya. Bukan orang tua saya sendiri malahan ya. Tuhan mengizinkan saya bertemu dengan Bu Joko dan saya bertemu dengan mertua saya ya. Dua-duanya sampai sekarang masih diberikan umur yang panjang. Mungkin Mbak Desi sudah pernah ketemu ya. Mereka adalah the angel from my life. Benar-benar ya. Kenapa? Tuhan mengirimkan itu seperti ibu mertua saya terutama ya. Dari dulu saya ini melakukan sesuatu yang mungkin kalau sekarang saya katakan ya, sesuatu yang menurut saya tidak pantas mungkin ya. Dalam kemungkinan saya ini mengelola dalam kehidupan keluarga. Dan saya sering menyaksikan satu kesalahan ini. Namun saya percaya, apapun yang saya perbuat, keadaan saya sesulit apapun Bapak Ibu ya, ibu saya, ibu mertua saya itu selalu tersenyum. Ya, selalu menopang. Selalu memberi semangat,
selalu menyapa apapun keadaannya. Meskipun mungkin kami tahu di rumah mungkin kami karena situasi yang sulit, mungkin di rumahnya berangkatnya berantem Bapak Ibu ya. Sampai mungkin kita mau makan di jalan nggak jadi makan karena kita berantem. Sampai di sana mungkin mertua saya juga tahu. Tapi selalu mukanya masam. Tidak pernah masam. Mukanya selalu ceria. Pripun? Anggi sehat toh. Ya kan? Lah nggih sehat selalu, damelane kan nggih selalu lancar toh. Mas. Lari-lari ten griya sami sehat. Ya. Gaweane nggih sedanten kan yo lancar kabeh. Bapak Ibu Saudaraku, situasi ini nggak butuh orang yang pinter. Ya. Saya nggak butuh satu dorongan dari orang yang mungkin secara logis bisa membuat saya duduk dan saya diberikan sesuatu yang mungkin setara dengan intelektual saya, mungkin gitu. Hanya ketulusan hati. Satu ketulusan Bapak Ibu ya. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara melewati waktu yang saya saksikan seperti ini? Halo? Pernah nggak terjadi? Pernah nggak saudara mengalami apa yang saya lakukan? Amin? Ya, ini kesaksian dalam hidup saya. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, siang hari ini kita boleh belajar untuk kita tidak mengabaikan tentang arti dari satu kehadiran dan berkat daripada orang-orang yang di sekitar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yuk kita akan buka Bapak Ibu Saudaraku di dalam 1-2 Samuel 15 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ya. 2 Samuel 15 ayat 17 sampai dengan 22. Kita akan melihat ini kisah tentang Raja Daud pada saat masa di mana dia harus mengungsi dari Yerusalem karena pemberontakan daripada Absalom, seorang anak yang dikasihinya, seorang anak yang benar-benar diharapkan untuk bisa menopang hidup pada masa tuanya, tapi yang terjadi benar-benar hancur dalam kehidupan Daud. Kita akan lihat 2 Samuel 15 ayat 17 sampai dengan 22. Yuk kita supaya menjadi tahu konteksnya seperti apa, supaya kita boleh belajar satu pribadi lain. Namanya adalah Itai, Bapak Ibu ya, Itai. Ya, ini. Coba tampilkan Pak Anjas. 2 Samuel 15 ayat 17 sampai 22. Ya, kita akan baca bersama-sama. Kita akan renungkan satu penggal perikop ini Bapak Ibu ya. Jadi tidak banyak yang akan kita akan pelajari untuk melandasi daripada firman Tuhan yang saya sampaikan siang hari ini. Ya. 2 Samuel 15 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Mari kita akan bersama-sama membaca. Ya. 2 Samuel 15 ayatnya yang ke-2. Kita hanya akan mengambil pada ayat 17-nya, Pak, dan ke-22. Jadi 2 Samuel 15 ayatnya mulai yang ke-17 sampai dengan yang ke-22. Jadi konteksnya langsung ke-17. Oke. Ya. Di sini dikatakan dalam ayat 17, Bapak Ibu Saudaraku yang sudah membuka Alkitab, maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Ayat 18, sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya, yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang. Masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami. Padahal aku harus pergi jauh, pergi entah kemana. Pulanglah, dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang.
Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai ini menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku Raja, di mana Tuanku Raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Ayat yang terakhir. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian, berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai, orang Gad itu, bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Bapak Ibu, latar belakang cerita ini adalah pada saat Daud ada dalam masa mengungsi dari Yerusalem, ya, untuk keluar daripada Yerusalem, untuk menghindari kejaran dan ancaman pembunuhan daripada anaknya sendiri yang bernama Itai. Mengapa di sini ada Gad, Bapak Ibu? Ini latar belakangnya adalah Gad ini adalah salah satu dari 5 kota utama orang Filistin, ya. Ada pentapolis dari Filistin. Ini ada beberapa kota yang mungkin Anda dengar cukup familiar. Jadi Asdod, ada Askelon, yang paling familiar tentu Gaza dan Ekron. Jadi Gad ini adalah tempat asal daripada seseorang yang ikut Daud, dan dia seorang buangan yang berasal dari Filistin. Saya mau tanya, antara orang Israel dengan orang Filistin ini kira-kira rukun apa mereka bersaudara, Bapak Ibu? Bermusuhan atau mereka saling rangkul? Dari dulu sampai sekarang yang namanya orang Israel itu nggak pernah akur. Sehingga Itai ini adalah orang yang sebenarnya berasal daripada musuh. Orang dari tanah yang berseberangan dengan Daud, ya. Dan saat dia kemudian bertemu pada saat Daud melarikan diri karena kejaran Saul di kota Gad, maka di sana dia mengenal Itai ini. Dan mereka kemudian setelah Daud pulang dan menjadi raja, maka Itai ini tetap setia kepada Daud. Dan bersama 600 orang yang lain, dia menjadi pengawal pribadi yang handal untuk Daud. Jadi kalau seperti sekarang, ini seperti pas pampres daripada Daud. Jadi dia adalah seorang special force. Dia adalah seorang prajurit yang profesional. Padahal Bapak Ibu, dia adalah seorang perwira prajurit dari Filistin. Seorang yang berasal dari musuh. Pertanyaannya, apakah seharusnya Daud ini juga akan percaya akan keamanannya? Padahal untuk jadi pas pampres nggak mudah loh ya. Benar nggak ya? Karena pas pampres Bapak Ibu ya, tidak hanya soal dia harus melindungi kepentingan daripada tubuh. Bapak Ibu tahu, kalau yang namanya mau jajan di warung, yang disuruh makan nyicipi dulu, itu pas pampresnya. Betul Bu ya? Jadi kalau ada racun, kalau ada sesuatu yang berbahaya, maka yang duluan mati tentu dia. Ini ya yang gitu maksud ya. Satu latar belakang, yang melatar belakangi sesuatu yang luar biasa tentang Itai. Ya, Itai ini adalah orang yang berasal dari musuh Israel. Dan dikatakan bahwa sebenarnya Raja Daud sudah memberikan satu dispensasi kepada dia. Ya, dia katakan, pasal 19, berkatalah raja kepada Itai orang Gad itu, mengapa engkau juga ikut pergi bersama-sama dengan kami? Dan Daud memberikan prioritas, kembalilah dan tinggallah padamu kepada raja. Jadi dia diminta pulang. Sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari negerimu. Engkau baru datang dahulu semalam. Masakan aku akan membiarkan engkau mengembara bersama-sama dengan kami, padahal aku sendiri tidak tahu kemana aku akan pergi. Dia katakan, kembalilah. Bawalah juga saudara-saudaramu yang 600 orang ini kembali. Kasih dan kesetiaan kiranya menyertai engkau. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sudah prioritas. Tetapi Itai ini seorang asing. Ya, dia memaknai kehadirannya, kesetiaannya kepada Daud adalah sesuatu yang lebih daripada nyawanya sendiri. Sesuatu yang lebih secara politis yang diharapkan tentang bagaimana orang melihat seorang petinggi, seorang prajurit Filistin menjadi seorang yang melindungi Daud, musuh daripada bangsanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal di dalam katakan, tetapi ayat 21 mengatakan demikian, tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi Tuanku Raja, kemanapun Tuanku Raja akan berada, baik itu hidup atau mati, disitulah hambamu ini akan
berada. Amin Bapak Ibu, kenapa saya expose 2 Samuel 15 ayatnya sebenarnya ayat 21. Jadi itu kurang yang ada di PPT yang saya buat, mohon izin ya. Bapak Ibu, kisah Itai ini memberi pelajaran berharga tentang apa? Yang pertama ada kesetiaan. Di mana Itai menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Daud. Meskipun ia bukan orang Israel dan baru mengenalnya. Dan dia rela mempertaruhkan nyawa demi Daud. Yang kedua adalah pengorbanan. Itai meninggalkan kenyamanan dan keamanan di Yerusalem untuk mengikuti Daud dalam pelarian. Dan ia rela berkorban demi kesetiaannya. Yang ketiga, keberanian. Itai tidak gentar menghadapi bahaya dan ketidakpastian dengan bergabung bersama Daud. Dan ia menunjukkan satu hal dan dedikasi yang luar biasa. Bapak Ibu dan saudaraku dikasih Tuhan Yesus, dari kisah di atas kita akan belajar tentang kekuatan sebuah kehadiran. The power of presence. Ya. Next, Pak Andreas. Oke. Yang pertama apa yang kita pelajari Bapak Ibu? Kita perlu kehadiran orang lain dalam hidup kita. Siapa sih yang nggak perlu kehadiran orang lain dalam hidup kita? Amin. Ya. Kita nggak bisa hidup dan mampu untuk hidup sendiri. Tetapi di dalam pergumulanmu, kalau engkau dekat dengan Tuhan, maka banyak cara Tuhan untuk menopang dan menolong hidupmu. Ketika Raja Daud melarikan diri dari pemberontakan Absalom, ia sedang berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Ia tidak hanya kehilangan takhta dan kekuasaan, tetapi juga dikhianati oleh anak kandungnya sendiri dan oleh banyak orang yang sebelumnya ia percayai. Semua yang dulu dekat kini berpaling dari Daud. Betapa menanggung rasa sakit, ketakutan, dan kesepian yang mendalam dalam hidupnya. Namun Bapak Ibu Saudaraku, di tengah pengkhianatan dan pelarian itu, muncullah sosok yang tidak terduga, yang bernama Itai, seorang asing dari Gad, yang baru saja bergabung dengan Daud. Walau dia baru mengenalnya, tetapi Itai menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Daud. Bapak Ibu, begitulah juga Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Tuhan tahu bahwa kita tidak diciptakan untuk berjalan sendiri dalam hidupmu. Dalam setiap musim kehidupan, baik saat kita di puncak keberhasilan maupun dalam lembah penderitaan, Tuhan seringkali menempatkan Itai di sekitar kita. Sahabat yang tidak meninggalkan kita jatuh. Keluarga yang tetap mendukung meski kita gagal. Atau rekan pelayanan yang terus mendoakan walau kita sedang lemah dan tak berdaya. Kehadiran mereka adalah bentuk nyata dari kasih Tuhan yang menyentuh hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan abaikan orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk mendampingi hidup saya dan saudara. Hargailah mereka, rawat hubungan kita, dan syukurilah kehadiran mereka sebagai saluran kasih dan penghiburan dari Allah kita yang Maha Kasih. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, kalau saudara tahu tentang kisah ini, saya dan saudara dipanggil untuk hadir bagi orang lain. Amin. Jablek kanan kiri. Kita dipanggil untuk hadir bagi orang lain. Ayo hadir untuk orang lain, untuk saudaramu, untuk orang tuamu, untuk saudara-saudara sepelayananmu, untuk orang-orang di luar sana yang mereka mungkin tidak membutuhkan engkau. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, menjadi hadir tidak selalu berarti kita harus tahu semua jawaban atau berkata dengan kata-kata yang indah kepada orang-orang yang mungkin akan kita datangi. Kadang kehadiran yang paling bermakna adalah ketika duduk diam bersama seseorang yang sedang berduka. Mendengarkan dengan empati tanpa menghakimi mereka.
atau sekedar memberikan pelukan dan waktu yang tulus. Tuhan Yesus memberi teladan yang sempurna tentang hal ini, Bapak Ibu. Ia tidak hanya mengajar tentang kasih, tetapi ia hadir di tengah penderitaan kita. Ia menangis bersama Marta dan Maria di depan kubur Lazarus. Ia makan bersama para pendosa yang ditolak oleh masyarakat saat itu. Dan ia menyentuh orang yang sakit dan dihindari oleh banyak orang. Kehadirannya menyembuhkan bukan hanya tubuh, tetapi juga hati kita. Mungkin di sekitar kita banyak dan ada seseorang yang memang juga teman-teman saudara, teman sekolah yang tampaknya baik, tetapi saudara mungkin tidak tahu bahwa keadaannya seperti apa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadilah itai bagi mereka. Datanglah, bukan karena kamu punya semua jawaban untuk mereka, tetapi karena kamu punya kasih yang tulus. Kadang satu kehadiran yang penuh kasih, ini dapat mengubah hidup seseorang lebih dari 1000 kata penghiburan. Kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Kehadiran yang tulus dapat menjadi doa tanpa kata, pelukan tanpa suara, dan penguatan tanpa banyak bicara. Dan Tuhan sering bekerja melalui kehadiran orang-orang di sekitar saudara yang ia tempatkan di sekitar kita. Mari belajar untuk bersyukur atas mereka dan sekaligus menjadi pribadi yang juga hadir bagi sesama, bagi keluargamu, bagi teman sepelayananmu, bagi mereka yang membutuhkan perjumpaan, dan Tuhan akan menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu kisah. Meskipun kisah ini agak fenomenal, Mas. Di satu sisi ini menimbulkan satu kontroversi. Ini adalah seorang filsuf terkenal Inggris dengan satu teorinya yang bernama teori hukum utilitarianisme. Ya, dia seorang putra seorang advokat dan pengacara terkenal Inggris saat itu. Dan bapaknya benar-benar begitu berharap akan anaknya ini akan menjadi penerusnya, dan dia percaya bahwa dia akan menjadi seorang yang sempurna di dalam karirnya. Jeremy Bentham. Kemudian dia tumbuh menjadi seorang anak yang ajaib, Bapak Ibu, ya, karena di saat usianya 3 tahun, dia sudah banyak belajar bahasa, dia sudah banyak untuk membaca buku-buku orang dewasa. Dan dia masuk Oxford pada usia 12 tahun, dan 15 tahun dia lulus sarjana. Artinya memang otaknya encer, Bapak Ibu, ya. Luar biasa. Alih-alih dia kemudian akan jadi lawyer. Karena kemudian dia berpikir tentang keadaan hukum saat itu adalah keadaan hukum yang tidak berpihak kepada rakyat. Sehingga dia muncul bukan menjadi advokat, tapi menjadi kritikus, menjadi pemikir. Dia mengkritik pemerintah, dia mengkritik negara, Bapak Ibu. Dan sepanjang hidupnya, dia menulis banyak hal. Dia menulis banyak hal untuk membela kaum yang terpinggirkan, perbudakan yang merajalela, penderitaan daripada masyarakat, korupsi yang luar biasa, raja yang kekuasaannya tidak terbatas saat itu. Ini yang terjadi pada Bentham. Artinya bagaimana, Bapak Ibu, ya? Kecewa enggak kira-kira ya orang tuanya ya? Menjadi kecewa ya. Next, Pak Andreas. Tahun berlalu, Bapak Ibu, ya, dalam kehidupannya, akhirnya dia bercita-cita untuk bagaimana dia menyumbangkan hidup dan kehadirannya untuk orang-orang yang marginal, orang-orang yang selama ini tertindas. Sistem hukum yang akan lebih berpihak kepada rakyat. Sampai kemudian dia dengan beberapa sponsor, dia mendirikan dan mengawali pada tahun 1782 sebuah University College of London. Ini kalau kita kenal dengan UCL. Ya, ini kalau kuliahnya keren ya, Bapak Ibu, ya. Ini mesti kalau kita kuliah di sini selfie terus, foto-foto terus mesti ya. Ini adalah salah satu daripada prakarsa mengenai satu idealisme dan keinginan hadir dari seorang Jeremy Bentham. Ini bukti sampai yang ada sekarang. Namun ada yang lebih menarik, Bapak Ibu, ya. Bukan karena UCLA-nya, UCL-nya. Biasa aja kalau mungkin kampus seperti itu. Kalau biasanya saudara masuk ke kampus,
Apa yang saudara dulu temui kalau Anda masuk ke halaman? Satpam ya, pasti. Kalau sudah security, masuk ke dalam mesti ada FO, Mas ya. Amin? Ya, mau ketemu siapa? Dari mana? Gitu Tante ya. Ini untuk menimbulkan kesan tentang daripada institusi itu. Bapak Ibu, yang terjadi, kalau Anda di UCL, yang pertama Anda ketemu itu adalah, kira-kira apa nih Bapak Ibu? Kira-kira kontroversinya apa? Kalau lihat fotonya nggak nangkep ya, maksudnya apa gitu ya? Belum ya Mbak ya? Mbak, ini tuh di depan pintu gerbang utama sebelum masuk, di sebelah kiri, itu ada almari besar. Ini bentuknya almari. Jeremy Bentham pada saat wafat tahun 1872, dia berpesan, aku nggak mau mati, tapi aku ingin selalu hadir. Untuk apa? Mengingatkan institusi ini dan orang-orang di Inggris bahwa apa? Hukum tentang masyarakat yang sejahtera harus ditegakkan. Supaya saat hadir Bentham, maka mereka akan berpikir bahwa kehadiran mengenai satu pembelaan kaum marginal itu akan selalu ada. Dia berpesan pada sahabatnya yang dokter, kalau besok aku mati, jangan dikubur, Mbak. Ngeri nggak, Mbak ya? Ada kontroversi. Mungkin ada pandangan lain tentang ini. Jadi, yang terjadi kemudian, Bapak Ibu Saudaraku, ini proses setelah dia meninggal itu, untuk tubuhnya ini akhirnya dikuliti semuanya. Tetapi kerangkanya saja yang dipakai. Ini kerangkanya, Mbak. Kerangkanya, sedangkan jeruannya nggak ada ini. Tetapi di dalamnya ini diisi straw. Straw itu apa? Straw itu jerami. Jadi jerami lah ya. Dan kemudian dipakaikan pakaian kebanggaannya dia. Inilah kebanggaannya dia saat mengajar dan saat dia bertarung di publik sebagai seorang filsuf yang luar biasa. Ini adalah jasnya saat abad ke-18, 19 seperti ini. Dan ini yang paling tidak ketinggalan Bapak Ibu. Apa ini? Ya, tongkat yang selalu dia pakai. Ada satu yang menarik tentang kepala. Bapak Ibu mesti katakan ya, loh ini abad 18 kok kepalanya bisa seperti itu? Tentu ada pertanyaan begitu. Karena kemudian dia minta ini diawetkan kepalanya, ya dengan cara orang Skandinavia. Jadi orang Skotlandia itu punya metode untuk mengawetkan ini. Tapi mungkin saat itu terjadi kesalahan saat dia mengalami pengawetan sehingga akhirnya malah justru menakutkan ya. Jadi kerutan-kerutannya menjadi tidak layak untuk ditampilkan. Akhirnya Bapak Ibu ya, kepalanya Jeremy Bentham ini disimpan tetap di UCL, tapi di tempat yang berbeda. Ya kan? Sedangkan ini adalah apa? Mukanya berasal dari lilin, Bapak Ibu. Ya, mungkin ini pesannya di Medium Tussauds ya, di Prancis ya, mungkin Bapak Ibu ya. Jadi ini, pencitraan ini yang terjadi, ini semuanya asli. Topinya dan wajahnya memang seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini sudah, kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira mau pengen ke UCL enggak nih? Nggak pengen, Mbak ya? Pengen masuk ke UCL. Padahal ini salah satu fenomena yang menarik tentang UCL. Dan ini sesuatu yang luar biasa loh ya. Karena kehadiran Bentham dengan pemikirannya menjadi sesuatu yang selalu hadir. Bapak Ibu, ada satu yang nyeleneh lagi. Bentham juga mempunyai wasiat. Aku pengen setidaknya 3 kali sesudah aku mati, aku ingin supaya dihadirkan pada saat rapat senatnya terjadi. Bapak Ibu, jadi ini yang terjadi. Nyeleneh ya Bu ya. Ini adalah rektorat orang-orang petingginya. Ini patungnya ini ya tadi. Buminya ini dibawa Mas. Ini dibawa ini coba nongol di situ di sebelah kiri ini ya. Wah nongol ini aja. Ya mungkin kalau panitia saat itu ya enak aja karena apa? Meskipun orangnya hadir itu konsumsinya nggak berkurang Mbak. Ya kan? Nah, karena dia ini nggak butuh minum, nggak butuh aqua, nggak butuh arem-arem, ya pokoknya dia tuh pengen datang. Ya. Dan ini terjadi tahun 76, kemudian tahun 96, dan terakhir tahun 2003. Jadi Bentham tuh keluar 3 kali dalam rapat seperti ini. Nyenuk nih sebelah kanan dewi. Aku yang bayangin aja direktor atau dekannya Bu ya. Gue malah ora iso ngomong loh ya. Betul ya Bu ya? Apalagi rapatnya malam, betul ya?
rapatnya malam, kemudian di situ terjadi perdebatan sampai jam 12, Mas ya. Begitu liane doneng toilet mungkin dewe gitu kan ya rasane ora karu-karuan Bu ya. Bareng sebelah karo Om Bentem coba Bapak Ibu ini ya, dikatakan sejauh kontroversi ya. Ada yang memandang mengenai ini kontroversinya apa? Sisi negatifnya kehadiran seseorang tapi dia tidak melakukan sesuatu apa-apa. Tetapi saya memandang dari sisi yang lain. Ya, saya menghargai bagaimana Bentem ini ingin supaya sosoknya selalu hadir. Dan hingga abad 20, dia ingin supaya sosoknya ini tetap menginspirasi pikirannya, pandangannya, kasihnya kepada orang miskin. Ya Bapak Ibu ya, karena dia adalah seorang Kristen yang taat. Jiwanya juga tetap ingin abadi. Supaya kasih daripada Kristus itu ada. Dan bagaimana UCL dimanapun dia berada, selalu orang teringat tentang seorang Bentem. Amin Bapak Ibu. Inginkah Bapak Ibu untuk selalu ada, hadir untuk kehidupan keluarga Bapak Ibu saudara? Amin.